Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita terus melihat bahwa Tuhan itu bukan ngurangin atau menurunkan semua janji-janji apalagi ya, tapi dia berkata much more. Ya, sangat jauh berlimpah-limpah lebih banyak, sangat jauh berlimpah-limpah lebih banyak dari semua yang kita doakan, kita pikirkan. Ya, tadi Pastor sampaikan bahwa kita akan hidup dan tidak mati. Saudara tahu ya, maut itu musuhnya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita hidup, sama-sama katakan hidup, hidup, hidup. Ya, Zoe, hidup. Ya, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan mulainya dengan segala kelimpahan. Ya, dan tadi disampaikan juga semua yang misalnya cancer atau benih-benih yang tidak mesti ada pada tubuh kita ini, itu yang mati. Ya, benih apa tuh, cancer atau kiste atau apapun yang nggak benar dalam tubuh ini yang harus mati. Ya, di dalam tubuh ini ada tubuh bait Roh Kudus. Coba kita mulai dari Mazmur 118 ini. Kita baca sama-sama. Katakan buat diri kita juga, letakkan baik telinga kita mendengar. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Jelas ya, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kalau orang mati nggak bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Amin. Ya, ayat yang lain, pada masa tua kita tetap berbuah. Nah, menjadi gemuk dan segar untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan, nggak ada. Tuhan itu nggak memberikan kita PHP atau dicurangin gitu, kita dibohongin nih, gitu, nggak ada. Ya, jadi justru orang-orang yang bicara begitu, kalau nggak terjadi gimana? Kalau Tuhan bohong gimana? Kalau Pak Melki memberi PHP gitu kan? Ya bukan saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara baca aja sendiri. Ketika saudara percaya, saudara dan saya akan menerimanya. Amin. Ya, makanya di dalam 2026 ini dimulai dengan nyanyian syukur kan? Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, ya kan, kasih karunia-Nya. Nah, itu nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Israel. Ya, ketika Tuhan melakukan penghadangan, ya itu buka aja tuh ya. Ini nyanyian yang nyanyian orang Israel. Dia bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Ya, baik ya baik. Dikatakan di firman Tuhan, segala pemberian yang baik yang sempurna datang dari atas. Ya, diberikan oleh Bapa segala terang, nggak ada variasi, nggak ada pertukaran. Ya, jadi ketika krisis yang dihadapi Yosafat, ya karena Bani Amon, Moab, suku gunungan Seir atau Meunim menyerang mereka di lembah, mestinya lembah pembantaian buat orang Yehuda waktu itu, Yosafat dan rakyatnya. Tapi mereka mendapat firman, ya, mendapat firman yang diurapi, menyanyikan nyanyian yang diurapi. Sebab setelah ya tadi ya terus. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Jadi waktu saudara even keadaan krisis, mereka memuji menyembah Tuhan dengan pakaian semarak. Artinya apa? Dengan sukacita, pakaian pesta begitu. Jadi saudara, apapun keadaan saudara dan saya hari-hari ini, ya nggak ada pakaian kabung berduka gitu, nggak ada. Nah, kali kita orang yang diurapi, firman Tuhan yang diurapi, nyanyikan dengan pakaian kudus yang semarak. dengan sukacita, bukan ketakutan lagi. Tadinya mereka takut ya. Mereka takut, Yosafat takut. Mereka nggak tahu harus bikin apa. Rajanya juga nggak tahu. Tapi mata Yosafat tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, ya belum sampai sih lembah yang disebut nantinya jadi lembah pujian atau lembah barakah, lembah berkat itu. Ya, mereka keluar menghadapi
Waktu mereka mulai menyanyikan, Tuhan melakukan penghadangan. Lanjut. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya, ya. Kasih setia ini hesed, kasih karunia-Nya. Ya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Nah, gitu kan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nyanyian refrain yang dinyanyikan oleh orang Israel. Ya, Tuhan melakukan penghadangan. Nah, kasih setianya ini, hesednya ini, seringkali hesed tunggal, seringkali disebutnya jamak. Nah, karena kita much more, jadi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Karena kasih karunia itu banyak. Karena kasih karunia itu pribadi Yesus kan. Kasih karunia itu datang, dibilang. Kebenaran dan kasih karunia itu datang melalui Yesus Kristus. Itu banyak. Banyak, ya. Nah, kita start lagi hari ini. Pastor tadi sampaikan dari Roma 5 ayat 17. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini memang tagline-nya atau ayat yang menjadi ayat kesayangan di New Christian Church ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, nah garis bawahi dosa ya, dosa itu masuk oleh satu orang. Ya, dosa itu oleh satu orang, yaitu Adam. Ya, maut dari dosa kemudian jadi maut, berkuasa atau reign oleh satu orang itu. Nah, saudara lihat, ini di sisi dosa, maut, kematian, ya termasuk penyakit, oleh karena satu dosa, dosa Adam. Ya, maka much more, maka lebih benar lagi itu much more. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi kasih karunia-Nya nggak singular, tapi kelimpahan, abundant, banyak. Ya, dan kebenaran gift, ya, kebenaran gift itu anugerah kebenaran ini, kebenaran hadiah. Saya lebih suka kata hadiah itu. Sama-sama katakan hadiah. Jadi bukan kebenaran manusia, saudara atau saya, tapi kebenaran Yesus yang kita terima sebagai hadiah. Makanya tangan terbuka menerima. Kan itu menerima kan? Sama-sama katakan menerima. Menerima, menerima. Nggak mati lagi saudara, akan hidup dan berkuasa. Bukan hanya hidup, ya, bukan hanya hidup yang biasa. Tadi mati, ini hidup, tapi hidup yang berkuasa. Ya, dibilangnya apa? Basilika tuh, berkuasanya itu berkuasa kerajaan. Ya, berkuasa reign, berkuasa reign. Ya, tadi kan kalau ini maut berkuasa, ini berkuasa dalam hidup. Jadi kalau kita berkuasa dalam hidup, kematian tidak, dosa tidak, penyakit tidak, kemiskinan tidak. Wah, ini memang luar biasa sekali. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan oleh Yesus Kristus plus Joseph Prince misalnya, atau Melki apalagi, atau orang lain. Nggak ada. Ya, oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara dan saya bagiannya apa? Ya, menerima. Amin. Ya, kita bersepakat bahwa saya menerima banyak gitu. Saya menerima much more. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama adik saya, ya. Jadi Tuhan itu atau sama dia juga, ya, bukan diturunin saudara, tapi malah dilimpahin gitu. Semakin kita merasa kok lama ya, atau kok nggak terjadi ya, kita biasanya cenderung menurunin saudara. Cenderung, oh Tuhan maksudnya nggak 100% kali, ya udahlah 60% aja juga nggak apa-apa misalnya gitu. Nggak begitu saudara. Kita berurusan sama Tuhan 2026 ini much more. Nah, maksud saya begini, saudara mendengar, bisa aja kita bilang, ya itu kan ngomongan. Kan saya susah dong keadaannya kalau untuk percaya lebih-lebih gitu. Nah,
Tuhan ingetin, kalau kita mau terjadi, kita harus sepakat. Coba lihat Amos 3 ayat 3. Harus sepakat, saudara. Sebelumnya Yohanes 1 ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima grace upon grace. Jadi kasih karunia demi kasih karunia. Nah, itu yang disebut enggak singular, enggak cuma satu, saudara. Lagi dan lagi. Gitu. Ya. Nah, ini penting saudara, karena orang menerima kasih karunia itu udah exceedingly abundantly above all we ask or imagine, tadi yang kayak gunung itu kan. God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Bayangin ya. Terus ditambahkan begitu. Nah ya seperti ini ya. Gak apa-apa, udah balik lagi aja, Mi. Jadi kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi Tuhan nggak mengenal kata, ya saya nggak sanggup deh, men. Atau mengenal apa ya, dikurangin gitu. Ya segini aja ya. Apalagi pelit gitu. Enggak, saudara. Nah, ini yang menjadikan ya kita lihat dia Tuhan tuh seperti itu. Nah, kita sepakat. Sepakat nggak? Ya sepakat. Mau terima nggak? Mau. Orang cuma menerima kok. Ya, Pastor Bin kan bilang cuman mataharinya itu udah terang begitu. Tinggal jendelanya aja. Mau sebesar apa? Gelap nih rumah saya. Ya gelap. Jendelanya kecil. Coba gede. Atau kita menerima. Tangannya menerima. Sama-sama katakan menerima. Kasih karunia di atasnya lagi, demi kasih karunia, much more. Amin ya. Memang kalau kita dengar manusia, kita pikir nggak mungkin ya kan, selalu manusia melihatnya kurang, sumber daya sedikit, terbatas. Tapi kalau kita berurusan sama Tuhan, apalagi dia sampaikan, kita sepakat, katakan sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum bersepakat, belum deal? Nggak bisa jalan, saudara. Ya, ayat ini walaupun sederhana, kita lihat, oh, setuju Tuhan. Waktu kita katakan amin tuh kita setuju. Saya terima Tuhan. Amin. Ya, kita nggak usah pikir bagaimana atau kapan, nggak usah. Ya, kita terima kelimpahan kasih karunia karena kita menerima Yesus. Ya, Yesus itu adalah pribadi kasih karunia dan kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, firman Tuhan katakan. Ya, makanya tadi kalau yang maut itu kan karena dosa mendatangkan maut reign, kata maut berkuasa, dia nggak berkuasa. Karena maut itu musuhnya Tuhan udah. Musuhnya kehidupan. Musuh yang terakhir, tuh kan Tuhan, firman Tuhan nih kan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ketika apa? Ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Yang reign itu yang berkuasa itu bukan musuh atau maut, tapi yang berkuasa ialah Kristus. Ya, kehidupan. Jadi rahasianya kita dengar terus begini, walaupun jadi pastor juga sampaikan tadi bahwa kan Roma 5 ayat 17 itu sering disampaikan. Ya, tapi ditegasin lagi sama Tuhan. Ya, jadi dosa yang mendatangkan maut, kita tahu ya, hukum dosa dan hukum maut. Jadi kematian, sebelum kematian tuh ada yang namanya sakit. Sebelum sakit itu ada yang namanya stres atau khawatir. Gitu. Jadi urutannya ke situ. Nah, semua itu sudah
sudah dikalahkan. Bahkan Tuhan menerima semua penyakit itu ke dirinya sendiri. Ya makanya di Matius 8 ayat 17, nah ini kan yang mengkuat dari Yesaya 53. Kita tahu ya Yesaya 53 tentang Yesus itu menanggung semua penyakit kita. Nah ini emang ayatnya begitu ya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53 ya. Dialah yang memikul kelemahan kita atau penyakit kita, kan? Dan menanggung penyakit kita. Ya, our infirmity ya. Jadi kelemahan-kelemahan semua. Amin. Ya makanya saudara tidak menerima lagi kelemahan, tapi kekuatan, power Tuhan, yaitu Injil. Kabar baik ini. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi lihat, maut itu atau kematian itu sudah dikalahkan. Ya. Makanya ketika kita menerima, kita reign in life, kita prosper in health, dalam kesehatan, bukan dalam jadi gini, kalau kan kita sudah sering belajar gitu bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar katanya, makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Tapi karena sistem dunia, keadaan dunia mengatakan iya nanti pada maksimalnya kemudian turun gitu, melemah. Nah, even orang Kristen percaya dan terima yang kayak gitu. Padahal kita nggak menerima, Tuhan nggak menyampaikan firman-Nya begitu. Tuhan bilang, kamu tuh kalau prosper, jiwa kamu prosper di dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Coba kita ulangnya 3 Yohanes 1 ayat 2. Kan bilangnya begitu. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes. Ya, kalau bahasa Yohanes nggak pakai semoga nih. Engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Engkau prosper in all things and in health gitu dalam bahasa Inggrisnya. Sama seperti your soul prosper. Jadi Tuhan memberikan kita kemakmuran. Kalau roh kan diberikan kan Roh Kudus. Satu dengan roh kita. Nah, jiwa kita dibilang baik-baik saja, prosper. Nah, itu yang mengalir ke dalam tubuh kita dan dalam segala hal dibilang. Luar biasa ayat-ayat ini sangat powerful dan kita kalau kita bilang ini, saya percaya, itu kita terima kasih karunia itu. Dan kebenaran hadiah itu kita terima. Amin. Cuma terima karena Tuhan sudah kerjakan begitu. Bukannya belum selesai, sudah selesai. Sudah dikerjakan sempurna oleh Yesus. Jadi kalau Tuhan bilang ini, kamu prosper, makmur dalam jiwa kamu. Ya, banyak orang sekalipun kaya jiwanya nggak kaya, saudara. Ya, kita tahu banyak gitu orang-orang yang kita lihat kok artis ya udah kaya, udah gini. Misalnya dulu Michael Jackson, saya tahu ya udah punya segalanya, tapi jiwanya itu rusak, nggak bisa tidur, stres. Padahal dia napas saja pakai oksigen katanya, gitu kan. Tidur aja di kapsul gitu, pakai dokter di sekeliling. Karena dia mau umur 150 tahun atau berapa. Tapi 50 tahun mati waktu itu dia. Dengan keadaan yang mengenaskan. Itu namanya jiwanya nggak baik-baik saja. Saudara saya baik-baik saja. Kenapa? Karena kita menerima. Hanya menerima, saudara. Kalau ditanya susah nggak? Nggak susah. Tuhan ngomong apa? Firman-Nya yang luar biasa ini kita bilang, amin Tuhan, saya terima. Amin itu tangan terbuka menerima. Itulah iman, amin. Ya, so be it. Kita terima. Nah, yang tadi kita diingatkan bahwa kasih karunia itu jangan mau dibohongin. Oh, kasih karunia terbatas. Oh, dulu ada yang ngomong gitu soalnya sama saya. Tuhan tuh memberikan kasih karunia itu terbatas. Terbatas. Awas. Lama-lama diganti dengan, kalau udah habis kesabarannya, diganti dengan hukuman gitu. Nggak ada, saudara. Ya,
Dia jadi samain dengan manusia. Saya udah sabar ya, saya udah sabar ya. Sekali lagi saya sabaran ada batasnya loh. Nah, manusia itu pakai jurus itu. Tuhan bilang enggak. Kamu menerima kelimpahan atau dari kasih karunia kepada kasih karunia. Much more. Luar biasa ya. Prosper. Prosper itu makmur, saudara. Ya. Jadi tadi kembali lagi ke Roma 5 ayat 17 itu kan, tapi di bawah hukum Taurat semuanya tuh mati. Karena apa tadi kan, maut berkuasa, reign karena satu orang, karena dosa. Itu kutuk ya, kutuk hukum Taurat namanya. Jadi orang kalau di bawah hukum Taurat ditunjukin dosanya, ya mati. Dan kalau orang sadar dosa, dia tambah dosa gitu. Dibangkitkan dalam dirinya. Makanya di Galatia 3 ayat 10 bilang apa coba, Mit? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk, berada di bawah kutuk. Jadi jangan main-main, maksudnya gini. Jangan merasa kalau kita bilang, Tuhan, saya nggak mau menerima Tuhan, saya mau kerjakan, saya mau upayakan. Terus kita pikir di alam sama Tuhan. Enggak. Karena di Galatia dibilang gini, mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah, berada di bawah kutuk. Orang Galatia ini, mereka orang Kristen di Galatia kan. Datang orang-orang Kristen dari gerejanya Yakobus di Yerusalem ke Galatia. Mereka di Galatia ini disuruh sunat, saudara. Suruh masuk lagi, sunat itu pintu masuk di bawah hukum Taurat. Sunat lahiriah. Makanya dibilang orang Galatia yang bodoh. Orang Galatia yang gak bisa lihat bahwa Yesus mati di kayu salib itu begitu jelas, begitu terang benderang, mau balik lagi di bawah kutuk. Makanya sama kan saudara, kalau saya selalu bilang, Pak Melki mau nggak pikul salib lagi? Nggak mau. Kan Tuhan Yesus yang suruh. Tuhan Yesus suruh sebelum dia naik di kayu salib. Itu juga kepada orang-orang Yahudi. Yang menganggap dia bukan sebagai juru selamat, tetapi hanya sebagai rabi. Guru yang diguguk dan yang ditiru. Bukan sebagai juru selamat. Makanya mereka pergi. Dan Tuhan nggak sedih gitu, bukan maksudnya, malah bilang gitu, murid-murid nggak mau pergi juga. Ya karena tahu kalau tetap hidup di bawah kutuk, ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau kitab hukum Taurat tuntutan melakukan segala sesuatu di bawah perintah itu. Salah satu, salah semua. Jadi makanya hidup di bawah kutuk. Kuduknya, penghukumannya adalah dirajam sampai mati. Ya jadi orang Kristen itu menyadari harusnya kita tidak dibawa lagi di bawah kutuk, tapi kita dibawa berkat di dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya di dalam berkat. Orang menerima kelimpahan kok. Kelimpahan kasih karunia, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan kebenaran hadiah. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus, saudara milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah di dalam berkat. Makanya dia bilang lembah barakah, lembah berkat. Saudara, dan saya nggak usah malu kalau dibilang dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Nggak usah malu, saudara. Karena lawannya berkat adalah kutuk. Kan sangat mudah pilihannya kan. Saudara mau dibawa berkat atau kutuk? Ya berkat. Gampang sekali. Ya. Jadi kalau orang diberkati, ya dikasih kutuk lah 10% gitu. Itu jadi terkutuk. Ya. Di bawah supply, terus dicampur gitu sama tuntutan.
Sedikit aja lah, sedikit, dituntut sedikit kok. Disuruh bayar harga sedikit gitu. Ya jadi bayar. Balik lagi, itu contoh Galatia itu kan bagus sekali. Ya, jemaat itu nggak punya dosa-dosa seperti jemaat Korintus misalnya, ya. Tapi mereka itu dibilang sangat bodoh. Yang memberitakan aja sama Roh Kudus lewat Rasul Paulus dibilang terkutuklah. Makanya di Galatia 3 ayat 10 dibilang mau hidup di bawah kutuk lagi. Makanya beritanya harus clear, harus jelas. Ya, saya nggak akan sungkan bilang jangan mau pikul salib lagi. Saudara dan saya sudah dipikul Yesus sempurna, selesai. Walaupun turun-temurun di gereja itu dibilang pikul salib. Ya iblis tinggal bilang amin. Kenapa iblis amin? Ya kan dia lihat, terkutuklah orang digantung di kayu salib, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat, terkutuklah orang yang memikul salib, memikul kutuk gitu. Jadi kalau dijelasin baru jelas. Ya kenapa tuh Tuhan Yesus suruh pikul salib sangkal diri? Karena dia tahu kalau dia manusia hanya menjadikan Yesus sebagai guru atau sebagai teladan, mereka nggak sanggup. Harusnya gimana dong waktu Tuhan Yesus ngomong gitu? Waduh Tuhan, ya kayak murid-murid. Gimana nih kita? Tuhan, I cannot but you can. Lord, I cannot but you can. Saya terima engkau sebagai juru selamat. Artinya saya menerima engkau sebagai penggenap yang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu sebagai kita untuk kita. Amin. Makanya setelah salib nggak ada saudara suruh pikul salib lagi. Amin. Kenapa? Karena sudah beres. Kalau dipikul lagi berarti belum beres. Belum selesai. Ya, salib mana lagi gitu. Amin. Saudara mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati apa orang yang terkutuk? Gampang banget ya. Sama-sama karena diberkati, much more. Amin. Diberkati dengan tujuan, dimakmurkan dengan tujuan. Ada tujuan Tuhan, jangan takut. Ya. Jadi kita harus jelas ya bahwa kalau kita masih mau terima penghukuman, condemnation, itu yang terjadi makanya buruk. Coba lihat mana pohonnya, Mik. Lihat saudara ya. Akar terdalam itu condemnation, penghukuman. Tadi di bawah hukum Taurat, ya semua terkutuklah orang di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena pasti salah gitu. Pasti salah, pasti ada penghukuman. Makanya ada rasa bersalah, guilt. Dan itu akar berikutnya ketakutan, takut ya. Nanti, aduh, sewaktu-waktu Tuhan bawa pentungan nih, dipukul nih. Gitu ya, takut. Takut nanti apa yang ditabur dituai gitu kan, dikejar gitu sama dosa. Stres. Ya, orang yang hidup dengan kesadaran dosa itu stres pasti. Karena iblis tinggal tusuk-tusukin aja gitu. Ah, kamu juga begini, kamu begini, kamu begitu. Ya. Dan hebatnya di permukaan itulah yang muncul bahkan financial lack, kekurangan keuangan, penyakit, dan destructive habit, kebiasaan-kebiasaan atau kecandaan-kecandaan yang merusak. Jadi gimana dong Pak? Ya Tuhan beresin. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Saudara berkata gini, amin. Tanpa gini. Apa bisa ya? Gimana? Saya nggak berbuat benar, kenapa jadi orang benar? Kalau ada orang nanya gitu, jawabannya sangat mudah. Bagaimana Tuhan yang kudus itu menjadi dosa, dibilang. Ya. Tuhan tidak kenal dosa, tidak buat dosa, menjadi dosa. Ya dosa siapa? Ya dosa kita. Supaya kita menjadi
kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan Roma 8 tuh ayat saya, demikian sekarang tidak ada lagi condemnation, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saudara, di dalam Yesus Kristus bukan? Saudara dan saya. Kalau saudara dan saya berkata amin, memang saya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tidak ada lagi penghukuman. Ya, nanti kita akan masuk tidak lagi dalam penghukuman atau diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, itu benar-benar adalah pintu masuk, pintu gerbang dari semua berkat. Ya. Jadi balik tadi ya, jadi dosa itu karena Adam. Jadi ketika dosa, mereka terputus dari Tuhan. Makanya terus jadi mati, jadi maut masuk, maut reign dibilang. Karena terputus dari Tuhan. Makanya di Kejadian 3 ayat 9 Tuhan mencari Adam nih. Ya demikian, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Pertanyaan pertama dimuncul di Alkitab, where are you? Ini bukan hati harafiah. Tuhan tahu di mana Adam. Tapi mereka dia terputus dari kehidupan. Ya dijawab di dalam Perjanjian Baru Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya nih orang Majus, di manakah dia? Where is he? Dijawab di situ. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini jawabannya, where are you? Jawabannya adalah Yesus. Jadi yang putus tadi dari dosa, karena dosa Abraham sembunyi, Tuhan kata where are you Adam, putus kan dari kehidupan. Sambung lagi di dalam Yesus tadi kita meraih kehidupan. Amin. Ya, jadi maksudnya gini, jangan sembarangan, apalagi kalau pairnya apa tuh, teman-teman sepantarnya udah seperti adik saya, Ci Evelyn, ya, saya ini udah 62, tahun ini 63 kan. Jadi pairnya kebanyakan dipikir, ya kita mah udah tua. Kemarin ketemu teman saya, dia bilang, ya otak saya udah mengecil, saya udah banyak lupa. Ya saya tanya aja sama teman saya ini, Bapak, Tuhan Yesus bilang begitu enggak? Sekarang saya tanya pertama gini, hidup mati dikuasai apa? Kan orang bilang di tangan Tuhan, atau Tuhan yang kasih hidup, kasih mati, dicabut nyawanya gitu. Begitu enggak? Enggak ya, dia baru sadar gitu. Enggak ya. Hidup mati kan dikuasai sama lidah, Pak Melki. Mel. Iya. Mulut Bapak bilang apa? Tapi orangnya sih cukup humble juga ya. Ya enggak menentang. Jadi harus gimana dong? Ya bilang dong, saya memiliki pikiran Kristus. Sesimpel itu Pak. Iya, sesimpel itu. Saya memiliki hikmat Kristus. Kalau kita tahu ada pengetahuannya, oh otak manusia kalau makin tua mengecil katanya. Enggak. Saya memiliki otak Kristus sebagaimana otak Yesus di surga, demikian otak saya di bumi, seperti kesaksian tadi yang dibacakan. Segampang itu, ya segampang itu. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Itulah jawaban. Dan itulah yang dipraktekkan, kenapa hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makan buah dari hasil yang diperkatakan sendiri. Atau kita menghargai firman Tuhan atau memperkatakan apa? Kematian. Maksudnya gitu, kehidupan atau kematian. Ya tadi saya dengar ketika manusia, ya saudara nanti bisa cek ya di Kejadian. Manusia itu dua-duanya, Adam dan Hawa, sebelum si Adam kasih nama si Hawa, itu nama Tuhan bilang mereka namanya dua-duanya Adam loh. Kejadian 5 ayat 2 kalau nggak salah, nanti saya cek aja. Ya, tapi si Adam namain istrinya Hawa. Ya. Jadi apa tuh? Kehidupan gitu, dan sumber kehidupan. Jadi dia melahirkan banyak kehidupan. Dan saya juga diingatkan sama adik saya tuh, dia bilang,
apa yang binatangnya dinamain Adam itu semua ya jadi begitu. Nature-nya gitu. Kamu namanya gajah, ya nature-nya gajah itu. Itulah begitu berkuasanya itu mulut gitu. Makanya kita dikembalikan nih. Perkataan kita dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ya, jadi iblis tuh cuma main di sini sih. Wah, buktinya kan tuh kenyataannya. Kenapa? Karena di ngomongin ya makin terus dibagikan makin rendah gitu. Ya, pada Tuhan bilang sekarang tidak ada lagi pengupahan siapa yang di dalam Kristus. Berarti akar terdalam itu sudah beres. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Akhirnya jadi apa? Ya saya nggak stres, nggak takut, nggak stres. Takut apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Makanya di daunnya tadi, ya nggak jadi kekurangan finansial, nggak jadi sakit, nggak jadi kecanduan atau kebiasaan buruk. Jadi jawabannya where is he, dan dia ketemu lagi tuh si orang-orang Majus, ya ditemukan dengan Yesus. Ya, jadi sebelum tadi ya kembali lagi ya, jangan menghukum diri sendiri, memperkatakan yang buruk, termasuk tadi Pastor juga bilang gitu, kenapa anak-anak jadi nggak benar atau jadi suami istri bercerai atau perkataan-perkataan yang itulah yang keluar. Ya karena musuh itu digambarkan Amalek. Amalek itu serang yang lemah, saudara. Jadi orang Israel barisan kan berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Nah, Amalek itu serang yang lemah. Anak-anak yang ketinggalan, yang lemah-lemah gitu. Padahal mestinya nggak ada, kata Pak Sepi tadi sampaikan. Nggak ada Roh Kudus junior, nggak ada. Nggak ada. Oh, Roh Kudus hanya laki-laki gitu. Nggak ada. Roh Kudus, Roh Allah yang perkasa, Roh kasih karunia. Tapi kita sadari gitu, di Ulangan 25 ayat 17-18, coba lihat. Ini musuh Israel yang jahat nih, Amalek nih. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apa yang dia buat? Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang ya yang di belakang itu lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Makanya Allah bilang ini, bantai semua tuh Amalek. Musnahkan. Amin. Ya, jadi kita hanya bisa kuat karena makan manda, makan firman. Firman yang diurapi. Minum air dari batu karang. Amin. Terus. Ya, kalau enggak, di situ dibilang. Ya, jadi reign in life ya. Tadi kalau kematian ya kita lihat, beresin dulu tentang kematian. 2 Korintus 3 ayat 7 bagian A. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf pada loh-loh batu. Hanya loh-loh batu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Pelayanan kematian. Ya, bukan kehidupan. Jadi dengan kesadaran, dengan pengetahuan atau kita belajar ini, kita tahu bahwa sangat harus absolut mutlak lah gitu. Jadi apa ya, saya bilang orang Kristen itu kritikal sekali, hanya 2 hal, saudara, orang Kristen: menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Nggak boleh lupa gitu. Kalau nggak, balik kepada pelayanan kematian. Akan hidup dan berkuasa. Bukan hanya hidup tuh. Bukan hanya sekedar hidup napas doang, itu bukan. Hidup berkuasa. Kalau menerima, sama-sama sekali lagi, menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Ya. Jadi kalau orang bilang, mana bisa
kamu diberkati. Kamu belum tentu bukan orang benar. Emang di Amsal dibilang berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara harus bilang sama dia, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Karena saya terima kebenaran hadiah. Amin. Ya, kalau dibilang kelimpahan kasih karunia apa? Ya, sadar bahwa kita menerima pengampunan dosa itu, nanti kita lihat ya, itu present tense, perfect tense, sekali dan untuk selama-lamanya efeknya. Tapi kita lihat dulu Bible, interpret Bible ya, untuk dari Roma 5 ayat 17, 5 ayat 20. Nah, lihat ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi kalau ditanya hukum Taurat diberikan buat apa sih? Supaya di ayatnya yang bilang supaya kamu mengenal dosa. Atau hukum Taurat ditambahkan supaya kamu tahu bahwa kamu salah gitu. Ya, tetapi di mana dosa much more, dia dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi hyper peresio, berlimpah-limpah. Ya, lebih daripada much more, abundant, berluber. Gitu, saudara. Ya, jadi kita mengerti gitu, kita nggak mau lagi di bawah hukum Taurat, di bawah dosa. Ya, jadi tapi memang tadi pastor juga ingetin, ketika kita memberitakan kasih karunia berlimpah-limpah ini, pasti disalah mengertikan gitu. Padahal itu dua kutub yang berbeda tadi ya, dosa, maut, kasih karunia hidup, kebenaran hadiah. Ya, dua kutub yang berbeda. Dan ini kutub, ini berkat. Jadi jangan mau lagi dibohongin oleh siapapun. Oh, nggak bisa, hukum Taurat sama kasih karunia kerjasama, dia bilang. Law and grace kerjasama, atau keseimbangan. Bahasa-bahasa kayak gitu nggak ada di Alkitab kita. Ya. Atau apalagi kerjasama, keseimbangan, atau nanti percampuran begitu. Nggak ada, saudara. Ya, terkutuklah sampai ngomong begitu tadi. Tapi kalau di bawah kasih karunia, diberkatilah. Ya, pilih baik-baik itu maksudnya. Ya. Jadi vital sekali untuk memahami ini. Pengampunan segala dosa itu, nah ini supaya kita lihat kalau dibilang implikasinya apa, kenapa kita jadi baik? Karena ada kejadiannya di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 47 ya. Kita baca aja dengan cepat, cuman kita mau melihat nanti ada satu kata yang memiliki tenses yang jelas jadinya. Bahwa much more atau once and for all itu jelas ya. Nah, ini kisah 7 ayat 36, saya baca aja lah karena panjang nih ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan. Ya, jadi Tuhan Yesus datang aja ke rumah orang Farisi juga. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Orang berdosa kalau perempuan ya pelacur lah kalau zaman Yesus. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, terusin 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dan dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, dia lakukan ini yang disebut belum pindah, pekerjaan yang much more kasih gitu. Ya, yang luar biasa gitu, ekstrim, ya kan? Kenapa gitu? Nah, ini untuk menjelaskan apakah di bawah hukum Taurat melakukan kasih yang begitu besar ini tanpa sadar melakukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu,
dengan yang sama itu mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri, yang nggak mungkin manusia bisa lakukan selain Yesus. Tapi kelimpahan itu terjadi. Nah, peristiwa ini menjelaskan. Nah, kita lihat ya 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, si Simon ngomong nih, jika ia nabi, ia tentu tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, coba lihat ya, bagaimana orang Farisi itu selalu melihat tadi pas saya bilang itu reason, ya, tentu dia tahu begini-begini, yang negatif lah gitu. Ya, ini aneh. Ini supaya kita juga menyadari kenapa tadi dibilang Rasul Paulus, Pastor Prince, Melki atau saudara semua yang memberitakan Injil kasih karunia itu disalah mengertikan gitu. Supaya kita mengerti melalui peristiwa ini ya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Simon ini orang Farisi ya. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berutang 500 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. 500 dinar 1 tahun setengah atau 2 tahun lah ya. Yang lain 50. Ya. Sebulan dibanding sama 2 tahun. Terus 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? 43. Jadi Tuhan bicara pakai bahasanya Simon nih, bahasa duit. Ya Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Yang 500 tadi kan, dibanding sama yang 50. Ya, kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, Yesus membenarkan. Nah, sekarang dia masuk ke dalam inti jawaban rahasia yang kita mesti terima nih. Kita lihat ya. Kenapa kita menyadari? Jadi sebenarnya semua manusia ini nggak ada yang sedikit diampuni, nggak ada. Kita ini banyak diampuni. Cuman kita menyadari kita begitu banyak diampuni atau kayak orang Farisi. Anehnya nih orang Farisi bawa hukum Taurat tuh selalu ngerasanya dia nggak perlu diampuni gitu. Dia nggak perlu. Ya, coba 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, engkau lihat perempuan ini? Perempuan berdosa ya, perempuan terkenal berdosa di kota itu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, dan tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Dibandingin gitu. Jadi dibandingkan perempuan ini utang 500, si Simon cuma 50, kira-kira begitu kan kalau dibandingkannya ya. Tapi dia yang utang 50 nggak merasa lebih sedikit dia atau dia lebih sedikit mengasihi. Ini kenyataan aja ya, kenyataan. Oke, 45. Terus Mik. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk dia tidak intinya mencium kakiku. Lihat ya, dua ekstrim yang berbeda. Terus engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi yang minyaki kakiku dengan minyak wangi. Terus sebab itu aku berkata kepadamu. Nah, ini mulai intinya yang kita mau lihat ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sebenarnya gini, dosanya yang banyak itu bukan karena dia berbuat kasih. Dia sudah bertemu Yesus di luar. Dia sudah menerima pengampunan segala dosa sebagai orang berdosa. Ya, kita bayangkan aja dia perempuan yang kedapatan berzina itu. Dia sudah menerima pengampunan begitu banyak, makanya dia berbuat banyak kasih. Itulah yang kita lihat. Ya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Walaupun nggak ada yang seperti itu. Tapi yang ngerasa dia utangnya dikit aja gitu. Nah, ini kata kerjanya ini perfect tense sama present tense gitu. Perfect tense itu ini masuk dosanya yang banyak itu diampuni, itu masuk kepada kalau kita sebutnya, kalau kita di dalam di bawah kasih karunia ini
Dosa saya sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan. Past, present, future. Semua. Ya. Itu dosanya yang banyak itu diampuni. Pakai perfect tense. Ya. Sekali, efeknya, resultnya itu selama-lamanya. Once and for all. Tapi yang sedikit itu pakai present tense. Hanya sekarang. Makanya dibilang love little, mengasihi sedikit. Memang udah bahasanya Tuhan Yesus begitu. Cuma dia mau menyampaikan apa? Kita menyadari, ya, kita menerima itu kasih karunia besar gitu. Kebenaran hadiah yang besar. Ya, jadi jangan bersikap seperti Simon tadi. Nah, Tuhan kasih contoh. Ya. Jadi kita sikap kita gimana? Terima kasih Tuhan. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya dibawa air terjun pengampunan. Jadi kesadaran itulah yang membuat saudara dan saya reign in life, begitu maksudnya. Ya. Jadi memang Yesus sudah ketemu dengan perempuan itu sebelumnya. Ya, jadi perempuan itu lebih dulu menerima dosanya sudah diampuni. Dan itu membuat dia berlimpah dengan kasih. Jadi 48-49 ya terakhir. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tuhan. Ya kan? Nanti ada ayat lain kan kita dijelaskan. Orang Farisi, orang ahli Taurat tuh selalu, atau orang-orang yang keturunannya sampai sekarang, yang di bawah, yang menghina kasih karunia atau yang menentang kasih karunia, itu selalu melihat entah bagaimana, bukan bagaimana, mereka melihat seperti orang ini, Farisi ini. Mereka merasa sebenarnya yang Tuhan kasih perumpamaan tadi, mereka merasa cuma utang 50 gitu. Makanya mereka, Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Ya. Jadi kalau dibalik dengan peristiwanya kita belajar, saudara, kelimpahan kasih begitu mengasihi Tuhan. Kalau muji menyembah Tuhan juga, wow gitu ya. Karena saudara dan saya menyadari begitu banyak hutang kita ini yang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Itulah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi nggak bisa sombong-sombongan di sini, maksud saya cuma gitu aja. Ya, jadi sekali lagi itu ayat 48-49 itu perfect tense ya, telah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Dosamu telah diampuni itu perfect tense. Tensesnya sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, jadi mudahnya buat kita gitu aja. Segala dosa sudah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Karena sesungguhnya dosa kita diampuni 2000 tahun yang lalu, semuanya dosa masa depan. Nah, jadi jangan ada pernah lagi mau menerima siapapun yang menyampaikan saudara harus kejar-kejar dosa. 1 Yohanes 1:9 dia pakai. Padahal itu untuk orang gnostik. Untuk orang yang menolak bahwa dia orang berdosa. Terbalik-balik tuh. Orang-orang gnostik mereka nggak percaya bahwa ada surga dan neraka, bahwa mereka orang berdosa butuh juru selamat. Untuk orang itu, Yohanes bilang, kalau kamu nggak berkata kamu nggak orang berdosa, kamu menipu diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu menerima pengampunan segala dosa, dosamu diampuni. Segala dosamu diampuni. Nah, kalau kita sudah menerima, kita menyadari, kita sudah menerima. Gitu. Jadi kalau kita menerima itu, saudara yang berkata, kapan sih manifestasi saya terjadi? Kapan sih jawaban doa saya terjadi? Sebenarnya kuncinya di sini. Coba kita lihat peristiwa lain lagi ya, Lukas 5 ayat 20-25. Ini tentang orang yang lumpuh yang dibawa temannya ya bongkar atap, bahwa ditaruh di depan Yesus, orang lumpuh nih. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, iya, hai saudara,
dosamu sudah diampuni. Sama ini perfect tense. Ya, Tuhan langsung sampaikan dosamu diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, kemudian responnya Farisi selalu sama, tapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya sama nih, dalam hati semua. Tapi Tuhan kan tahu siapakah orang yang menghujat Allah ini, siapakah yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Jadi ketika saudara dan saya berkata ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu bisa aja orang-orang Kristen, teman saudara sendiri bahkan, itu marah sama saudara. Padahal sama orang Farisi sama ahli Taurat ini. Sikap yang seperti itu. Padahal tanpa mereka tahu, ya Tuhan yang ngomong. Coba lihat, dengan pisau ini bagus sekali ya, dua-dua. Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Sekali lagi, Tuhan itu tahu. Ya, tahu hati mereka. Lalu berkata kepada mereka, apa yang sedang kamu pikirkan dalam hatimu? Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Tuhan tahu. Sebenarnya dia nanya kayak nyindir aja gitu. 2-3. Nah, karena Tuhan tahu, dia bilang, mana yang lebih mudah? Apakah dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, ini kita belajar kan? Sebenarnya bagi Tuhan, bangkitlah dan berjalan itu jauh lebih mudah. Kalau dosamu sudah diampuni tadi, perfect tense itu sekali dan selama-lamanya, itu dia harus naik di kayu salib, saudara. Tapi inilah luar biasanya. Dia membuktikan bahwa dia bisa dia Allah yang menjadi manusia bayar dosa kita, dan benar-benar dosa kita sudah diampuni. Ini buktinya, ayat 24 atau 25 ya nanti ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan kasih ngomongannya udah belak-belakan ini. Bahwa dia anak manusia, dia ada Allah yang mengampuni dosa. Berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Inilah bukti ketika Tuhan berkata dosamu diampuni. Buktinya apa? Buktinya ini. Bahwa ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Itulah buktinya, saudara. Dia menerima manifestasi mujizat itu. Paham nggak? Ya, jadi manifestasi kebangkitan terjadi. Itu bukti bahwa dosanya secara present tense, ya, sekali dan untuk selama-lamanya itu sudah diampuni. Perfect tense, once and for all. Amin. Jadi perkataan Yesus itu benar. Makanya saya sering katakan gitu, pintu masuk atau gerbang masuk daripada segala mujizat saudara itu adalah pengampunan segala dosa. Kalau itunya masih kebentur, gak bisa ambil saudara berkatnya. Karena berkatnya ada di atas kepala orang benar. Nah, bukti bahwa Yesus itu bisa mengampuni segala dosa, buktinya dia kan ngomong, perkatakan. Ya, buktinya orang itu terima mujizat. Tadi kan dibilang dia bangkit, dia angkat tilam, pulang ke rumah. Itu buktinya, saudara. Nah, sekarang sama dengan kita. Ya, Yesus sudah bayar di kayu salib. Jadi manifestasi mujizat itu pasti terjadi. Kita akan alami. Ya, pembayaran untuk kesembuhan kita, untuk kemakmuran kita itu sudah selesai. Ketika kita menerima much more, lebih lagi dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sekali dan untuk selamanya. Arti kesadaran bukan kesadaran dosa, tapi kesadaran bahwa sudah diampuni. Karena kita sudah terima Yesus, maksudnya. Kecuali saudara dan saya belum terima Yesus. Kalau belum terima Yesus, ya saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara menerima Yesus. Maka saudara beritanya bahwa segala dosa saudara diampuni. Saudara dibenarkan sepenuhnya.
Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Kita mendengar berita yang luar biasa, sebenarnya sangat sederhana. Kita tinggal terima aja karya Yesus yang sempurna di kayu salib, dan kita terima mujizat gitu, terima much more berkat, baik kesembuhan, pemulihan, restorasi, apapun lah semua, keuangan. Ya, karena kita nggak lagi di bawah penghukuman, kita di bawah berkat. Amin. Ya, saudara yang dengar rekaman YouTube, saudara berkata bahwa saudara mendengar firman kabar baik, tapi saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti aja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, dan menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saya menerima manifestasi daripada janji-janji mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati. Ya, saudara dan saya menerima terus pewahyuan tentang kasih karunia yang luar biasa. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Kita dibasuh dengan air yang murni, air yang jernih, bersih, segar, diseka dengan kain linen halus oleh perjamuan kudus. Hidup bahagia, hidup segar, hidup sukacita. Sebab kata Rasul Paulus, sebab aku yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti. Kita ambil roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Remembrance, ya, memperingati Tuhan Yesus. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematian ku sampai aku datang, ya, memperingati salib Kristus, kematian Kristus di kayu salib. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita jangan lupa semua keuntungannya. Ya, kita akui, discern the Lord's body. Tubuh Kristus diremukan, ya, supaya kita utuh. Bahkan sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus. Taken away, nggak ada lagi. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Ya. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Tergantung. Ya, menyerap semua hukuman, murka, kutuk, semua yang mestinya menimpa kita diserap habis sama Yesus. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya bersandar rest di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Dan kita yang berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Rambatkan yang tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Kum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari sea butter dan madu dari gunung batu. Ya, sekali dosa kita sudah dihapus nih. Selalu masih kini masa depan selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus, ya, bait Roh Kudus.
Saudara mau katakan apa? Otak Kristus, rambut Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Semua, saudara. Ya, sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Nah, ini pengampunan segala dosa kita. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan salah saudara. Tidak mungkin diinput, katanya. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu absolut mutlak hanya karena darah Yesus. Kita pewaris Kanaan, God's rest, tempat penantian Tuhan. Itu luar biasa banget. Ya, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah yang kita tidak gali, kita yang minum airnya. Ya, air tuh keuangan tuh, berlimpah begitu. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Kita yang memilikinya berarti. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak perlu berhemat dikatakan. Ya, saudara dan saya tidak mungkin kelaparan. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Ya, mewarisi dunia, berkat yang lebih besar. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, gesem baraka, hujan air. Golden oil dari golden pipe. Ya, minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat mulmatikos in heavenly places. Warisan anak sulung. Karisma. Semua janji, semua berkat Tuhan. Sudah dibayar overpayment dengan darah yang mahal. Saudara yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara ucap syukur dengan perkataan saudara sendiri. Syukur sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih karunia-Nya, dan kita terima. Ya Tuhan.